Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa kita memperjalankan kita sehingga kita bertemu dengan agama Islam ini, mau mempelajari agama ini, bersemangat kepada agama ini. Masya Allah, hanya dalam Islamlah, bahkan soal takut pun kita ini diberi tuntunan yang sangat rinci, yang sangat jelas. Hanya dalam agama Islamlah kita ini diberi panduan yang sangat nyata, yang sangat gamblang. Sehingga kita tidak bisa sekedar bilang takut, tapi kalau caranya salah, tertibnya salah, urutannya juga salah. Agar kita tidak salah, maka mari kita belajar bersama-sama tentang tertibnya takut. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab tentang maratibul khauf atau tingkatan-tingkatan atau level-level al-khauf. Qala musannif hafizahullah ta'ala yanqasimul khauf ila aqsamin wa anwa'in. Kata beliau, al-khauf itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ba'duha mahmudun wa ba'duha madmumun. Sebagian dari khauf itu ada yang terpuji, sebagian yang lainnya itu tercela. Ba'duha matlubun syar'an wa ba'duha manhiyun anhu fit syar'i. Sebagian itu menjadi tuntutan secara syar'i, maksudnya kita diminta, diharapkan untuk bisa berhias dengan khauf itu. Sebagian lagi justru terlarang. Wa alal muslim an ya'rifa anwa al khauf. Wajib bagi seorang muslim dia mengetahui jenis-jenis khauf ini. Hatta ya'budullaha ala basiratin wa ilmin, sehingga dia nanti bisa beribadah kepada Allah itu di atas basirah, dan ilmu. Basirah biasanya diartikan dengan kuwatul idrak atau i'timadul qalbi atau ma'rifatul wal yakin atau hujjah. Jadi di atas hujjah yang jelas, di atas ilmu yang jelas. Ba'idan anid dolal wal jahal, jauh dari kesesatan dan kebodohan. Wa anwa'ul khauf, ya, jenis-jenis khauf di sini. Yang pertama adalah al khauful wajib, khauf yang wajib. Apa yang dimaksud dengan al-khauf al-wajib? Wahuwa al-khauful ba'is ala fi'lil wajibat. Yaitu khauf yang dia itu bisa mendorong atau menjadi sebab ala fi'lil wajibat, bagi seorang hamba itu melakukan amaliyah-amaliyah yang wajib. Khauf yang mendorong seseorang melakukan amaliyah-amaliyah yang wajib. Wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bian ya'lamal mar'u annahu in tarakal ma'ar amarallahu bihi wa innahu mu'aqabun. Yaitu seorang dia mengetahui bahwasannya jika dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan, maka dia akan dihukum. Wa in fa'ala syai'an mimma nahahullahu anhu fa innahu muhasabun. Jika dia kemudian melakukan sesuatu dari perkara yang Allah larang darinya, maka dia akan dihisab, akan diperhitungkan. Fahadal khaufu wajibun ala kulli muslimin an yatakhalla bihi. Nah, khauf yang bisa mendorong seseorang untuk mengamalkan amalan-amalan yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram, maka ini adalah khauf yang wajib atas setiap muslim untuk dia berhias dengan khauf ini. Lihat fa'ahu ilal wusuli ilal jannah. Karena ini yang akan bisa membuat dia nanti sampai ke surga. Wal ibti'ati anin nar, dan menjauhkan dari neraka. Ini khauf yang pertama, yaitu khauf yang mendorong, yang menuntun seorang muslim untuk mengamalkan amalia-amalia yang wajib dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini hukumnya wajib bagi setiap muslim memilikinya. Ya, khauf yang wajib. Kemudian yang kedua, al-khauful al-mustahabu au al-mandub. Ini khauf yang sifatnya mustahab atau yang sunnah. Wa huwa kullu khaufin zaidin anil qadril wajib. Ini adalah khauf atau rasa takut yang adalah tambahan
dari kadar yang wajib. Walam yasil ilal qadril manhi anhu, dan tidak sampai pada kadar yang terlarang. Jadi lebih sedikit dari yang wajib, atau yang wajib dia dapat kemudian ada tambahannya, tapi tidak sampai pada batas yang terlarang. Khaisu yatba'ul muslim li fi'lil mustahabbat, yang khauf ini bisa mendorong seorang muslim untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang mustahab. Wal ibtiadi anil makruhati was syubuhat, dan bisa menjauhkan dia dari perkara-perkara yang makruh dan syubhat. Jadi khauf yang sunnah ini, yang mustahab ini adalah khauf yang bisa mendorong seorang muslim melakukan amaliyah-amaliyah yang mustahab, amaliyah-amaliyah sunnah. Jadi yang wajib sudah, kemudian dia ada dorongan untuk beramal yang sunnah. Wa huwa al-khauful ladzi dafa'a bis-solihina ilal qiyami fil ashar. Ini adalah rasa khauf, rasa takut yang mendorong seorang yang soleh untuk kemudian dia menunaikan sholat di waktu sahur. Maksudnya sholat tahajud, dia bangun di waktu sahur. Wasyamil hawajir. Hawajir itu dari jamak dari hujur, yaitu al-qabihu minal qaul, perkataan-perkataan yang buruk. Maksudnya adalah menahan diri dari perkataan-perkataan yang buruk. Wa tasadduqi bil amwal, kemudian bersedekah dengan harta. Wal jihadi fisabilillah, berjihad fisabilillah. Wa tasmiri fi nawafilit ta'at. Wa tasmir yaitu menjadi lebih ringan, al-khafa. Dia lebih ringan dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan yang sifatnya adalah nawafil atau sunnah atau tambahan. Wal kafi an daqaiqil makrumat. Kemudian berhenti dari hal-hal yang makruhat, yang makruh, yang dimakruhkan. Wa ghairi dzalika minal a'mali shalihah allati mab'asuha al-khaufu minar rabbil al-jabbar. Dan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan saleh yang lain yang sifatnya adalah amalan tambahan yang itu muncul karena sebab khauf ini. Ini adalah khauf yang kedua. Wa hadhihi ba'dul ahadits allati tadullu ala khaufis sahabah min rabbihim subhanahu wa ta'ala khaufan zaidan an khatil khaufil wajib. Oleh beliau dibawakan nanti beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana khaufnya para sahabat terhadap Rabb mereka subhanahu wa ta'ala sebagai khauf tambahan dari batasan khauf yang wajib. Nadhkuruha huna la'allana taqtadi bihim. Kita sebutkan di sini, mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala, dari Irbad bin Sariyah, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Rasul bersama kami pada suatu hari, fawa'adona mau'idatan balighatan. Kemudian beliau memberikan mau'idah dengan mau'idah yang sangat berkesan, yang luar biasa. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati itu bergetar. Wadarafat minhal uyun, yang membuat air mata itu mengalir. Fakila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa'attana mau'idatan muwadi'in. Engkau memberikan mau'idah dengan mau'idah yang perpisahan. Seakan-akan ini adalah mau'idah yang terakhir. Fa'ahad ilaina bi'ahdin, maka berilah kami ini peringatan. Syawahid dari hadis tersebut berkaitan dengan khauf ini adalah ketika Rasul memberikan mau'idah, maka wajilat minha al-qulub, hatinya itu bergetar. Kemudian sampai berlinangan air matanya. Di situ ada rasa takut yang ada pada diri para sahabat. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja khina zaghatis syamsu. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah, beliau keluar ketika matahari sudah tergelincir. Fassala dhuhra, kemudian beliau salat duhur. Faqama ala mimbar, kemudian beliau berdiri di atas mimbar. Fadakaros sa'ah, dan
beliau sebutkan tentang hari akhir. Fadzakara anna fiha umuran adiman, umuran idaman. Beliau sebutkan bahwasanya di yaumul sa'ah, di hari kiamat itu ada perkara-perkara yang besar. Sumaqala, kemudian beliau bersabda, man ahabba an yas'ala an syai'in fal yas'al. Siapa yang ingin bertanya sesuatu silahkan bertanya, kata beliau. Falatas aluni an syai'in illa akhbartukum ma dumtu fi maqami hada. Maka tidaklah kalian bertanya padaku tentang sesuatu kecuali aku akan kabarkan pada kalian selama aku masih berdiri di sini, di tempatku ini. Fa'aksarun nasi fi bukai. Mendengar Rasul bersabda seperti itu, para sahabat mayoritas beliau mereka menangis. Wa aksaru an yakula. Kemudian Rasul sering bertanya, saluni, sering berkata saluni, tanyalah gitu. Faqama Abdullah bin Khudafah As-Sahmi. Kemudian berdiri seorang sahabat yaitu Abdullah bin Khudafah As-Sahmi. Faqala, kemudian beliau berkata, man abi, siapa bapakku? Kenapa bertanya itu di catatan kaki disebutkan wa kana idalla laha ar-rijal yud'a li ghairi abihi. Kalau seorang laki-laki itu dia itu tercela, maka dia akan disebut dengan selain nama bapaknya. Jadi tidak dinasabkan kepada bapaknya. Kalau orang ini orang yang buruk, makanya beliau bertanya untuk mengkalibrasi, memastikan dia itu baik atau tidak di pandangan Rasul. Maka beliau bertanya, man abi, siapa bapak saya? Qala, maka Rasul menjawab, abuka Khudafah, bapakmu Khudafah. Rasul menyebut nama bapaknya sahabat Abdullah bin Khudafah. Maka ini menjadi isyarat bahwa sahabat ini termasuk sahabat yang baik, bukan sahabat yang tercela. Gitu. Summa aksaru an yakula. Kemudian beliau mengulang lagi pertanyaannya, perkataan beliau, saluni, bertanyalah padaku. Gitu. Fabaraka Umar ala rukbataihi. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, beliau berlutut di atas lutut beliau. Faqala, dan berkata, radina billahi robba, kami ridho Allah sebagai Rabb, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kami, wabi Muhammadin nabiyan, dan Muhammad sebagai nabi. Fasakata, kemudian beliau terdiam. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, uridat alayyal jannatu wan naru anifan fi urdi hadal haid. Tadi dipaparkan, jelembrengkan, ditampakkan di hadapanku surga dan neraka beberapa saat tadi, yaitu di dinding itu. Falam ara kal khairi wasyari, maka aku tidak melihat kebaikan seperti kebaikannya surga, wasyari, dan burukan seperti buruknya neraka. Kemudian qala Ibnu Hajar rahimahullah, wa inna makana khauful muqarrabina asyaddu. Sesungguhnya rasa takut orang yang taqarrub, yang dekat dengan Allah itu lebih kuat. Li'annahum yutalabuna bima la yutalabu bihi ghairuhum. Karena mereka ini orang-orang yang mereka itu mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh selain mereka. Fayara'una tilkal manzilah, dan mereka sangat memperhatikan kedudukan seperti itu. Wali annal wajiba lillahi minhu asyukru alal manzilah, dan karena itu kewajiban yang wajib-wajib itu adalah milik Allah, dan darinya kemudian mereka bersyukur atas kedudukan tersebut. Fayudha'afu bin nisbati li uluwi tilkal manzilah. Kenapa mereka bersyukur? Karena mereka sudah mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya khauf berkaitan dengan rasa takut tambahan, yaitu yang sifatnya mustahab, yang itu diamalkan oleh para sahabat. Dan khauf yang berikutnya adalah al-khaufu al-qasir, khauf yang lemah.
Wa huwa dzalikal khauful ladzi yaqumu bil insani inda samaihi lil mau'idah. Khauf yang lemah ini adalah khauf yang mana yang ada yang muncul kepada seseorang ketika dia mendengarkan mau'idah, mendengarkan pelajaran, mendengarkan wasiat dan semisalnya. Au qiraati ayatin min kitabillah, atau ketika dia membaca ayat dari kitabullah. Au ittilaihi ala hadisin min ahadisi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, atau ketika dia mutalaah hadis, ketika dia mendengar mau'idah, ketika dia membaca ayat, ketika dia mutalaah hadis, muncul khaufnya. Summa ba'da dalika la yu'assiru fihi ta'sirul matlub. Tapi setelah beberapa saat setelah dia selesai dari mendengarkan mau'idah, dari membaca ayat atau mutalaah hadis, maka khauf ini tidak ada bekasnya, tidak ada jejaknya. Walayati bi natijatil marjuah, dan tidak ada juga hasil atau buah dari apa yang tadi dia dengar, yaitu berupa rasa takut. Itu tidak ada buahnya. Ketika membaca ayat dia takut, tapi setelah itu hilang, tidak ada bekasnya, tidak ada buahnya. Fama in tantahi tilka al-mau'idah au salat hatta yarji'a ila ma kana alaihi minal fasadi wa a'mali syarr. Maka ketika mau'idahnya selesai atau salatnya selesai, maka dia kembali kepada kondisi semula, yaitu ketika awalnya rusak ya kembali rusak, atau awalnya itu melakukan amal-amal yang buruk, dia kembali kepada amal-amal yang buruk. Wa kanahu dalam cuma masih bisa tergetar saat ya, itu saja. Ketika membaca, ketika mendengar masih ada rasa takutnya, tapi begitu selesai ya selesai sudah. Wa ka'annahu lam yasma' syai'an, seakan-akan dia tidak pernah mendengar sesuatu sebelumnya. Walam tadrif ainahu min khaufi wa haulil adabil wabil, dan seakan-akan matanya itu tidak pernah meneteskan air mata karena rasa takut dan ngeri terhadap adab yang syadid. Wabil maksudnya syadid, atau adab yang keras. Wa faidatul khauf, faidahnya khauf, innama tahsulu bi khusulis samar, wahya an-nadmu ala ma fata wal iqla'u anidz dzambi wan nahwi dzalika minal fawaid. Faidah khauf itu apa? Ketika dia itu bisa menghasilkan buah. Ketika dia memunculkan buah. Buahnya apa? Rasa menyesal terhadap apa yang luput darinya. Waktu yang berlalu itu dia tidak mendapatkan manfaat, tidak ada kebaikan yang dilakukan, luput, hilang sia-sia, maka dia menyesal. Atau dia berhenti. Al-iqla yaitu at-tarku, meninggalkan dosa, dan semisal itu dari faidah-faidah yang lain. Jadi khauf ini memberi faidah kalau kemudian muncul buah dari khauf ini, yaitu diantara yang beliau sebutkan adalah rasa menyesal atas apa yang sudah dia lewatkan, kebaikan yang dia lewatkan, atau dia berhenti dari dosa dan semisal itu. Jadi digambarkan seperti pohon ya. Yang akarnya itu karena keimanan ketakwaan kepada Allah, terus nanti buahnya itu Jadi kalau pas training terus nangis, keluar dari ruang training nggak ada bekasnya, itu termasuk yang ketiga ini. Yang ketiga. Al-khauful khasir. Romah. Atau nanti ya. Wa sahibu hadzal khauf yurja lahu al-khair. Nah, orang yang memiliki khauf yang seperti ini masih bisa diharapkan kebaikannya. Masya Allah. Wa yahtaju ila an yu'kita azmahu. Yang dibutuhkan apa? Yaitu menguatkan azamnya. Wa an yukhlisa niyatahu, dan memurnikan niatnya. Wa saufa yataraqqa ba'da dzalika ila anwa'il khauf al mu'inati 'alal khair. Nah, ini jadi ingat ada ini pemetaan remaja itu loh. Kalau ada remaja yang pengen baik tetapi belum sepenuhnya baik, nah remaja mengambang, berarti khaufnya ini ya di fase yang lemah ini, yang dia masih bisa diharapkan, karena dia pengen baik walaupun dia dalam kondisi masih berkubang dalam keburukan. Yang ini perlu kita bantu agar para remaja ini, para siswa atau anak-anak ini bisa kemudian menjadi kuat
Maka di antara yang dilakukan, diisyaratkan oleh beliau yaitu penguatan azamnya. Azamnya, kemudian niatnya dimurnikan lagi. Maka kalau dua hal itu bisa dilakukan, maka dia akan bisa naik. Dia akan bisa naik pada jenis khauf yang bisa membantunya dia untuk pada kebaikan-kebaikan tadi itu. Ada dua program utama ya, penguatan azam dan memurnikan niat. Nah, kemudian khauf yang berikutnya adalah al-khauf al-muharramu wal madmum. Ini khauf yang tercela dan terlarang, yang terlarang dan tercela. Hunaka khaufun lam yahmadhu asy-syar'u walal aqlu. Ini ada khauf yang syariat dan akal itu tidak memujinya. Wa huwa al-khaufu az-zaidu anil had, yaitu khauf yang lewat batas, yang berlebihan. Walladhi yu'addi ilal uqudi anil amal wa tarkit ta'at, yaitu khauf yang dia itu menuntun pada qu'ud. Qu'ud itu khabsu anil amal, yaitu menahan diri, tidak mau beramal dan meninggalkan ketaatan. Fa ba'dun nasi min siddatil wa'idi, sebagian orang karena begitu kuatnya ancaman, wa min siddati khaufihi min adabin nar, dan saking kuatnya rasa takutnya kepada adab neraka, yusobu bil ya'si, dia malah tertimpa rasa putus asa, wal ikhbat, dan dia merasa sia-sia, wa yadunu nafsahu annahu lan yanju minan nar, dan dia menyangka bahwasanya dirinya tidak akan pernah bisa selamat dari api neraka, mahma amila minal a'mali sholihah, meskipun betapapun dia melakukan amal-amal soleh. Fayatrukul amala li ajri dalika, kemudian karena hal tersebut dia akhirnya karena takutnya yang luar biasa, putus asanya yang seperti itu, akhirnya dia justru meninggalkan amal soleh itu. Li anahu kama yadda'i la faidatan minhu, karena sebagaimana yang dia klaim, yang dia sangka bahwa amal soleh itu tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, maka sekalian ditinggalkan. Wahadal khaufu qad haramahu asy-syar'u, ini adalah khauf yang diharamkan oleh syariat. Wadamahu al ulama, para ulama mencelanya. Li anahu yu'ati li naqidi al matlubi minal khauf, karena ini justru menuntun pada sesuatu yang menyelisihi khauf yang diharapkan. Fahuwa la yusilu ilal jannah, dan justru khauf ini tidak akan bisa menyampaikan seorang kepada surga. Wala yudfi'u sahibahu ila fi'lil khair, dan tidak bisa menuntun orang yang punya khauf seperti ini pada melakukan kebaikan. Bal yuqaiduhu anil matlubi, bahkan justru dia malah menahan diri, tidak mau melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Wa yahwi bihi fi niranil jahim, dan justru akan memasukkan dia ke neraka jahim. Nah, ini jadi ingat apa yang sedang terjadi dengan saudara-saudara kita di Gaza, seakan-akan berat sekali, seakan-akan tidak ada yang bisa kita lakukan, padahal dengan bersuara, dengan berdoa, dengan bersuara, dengan apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu ya insya Allah itu ada nilainya. Jangan malah kemudian merasa nggak bisa apa-apa terus nggak melakukan apa-apa. Tapi justru ini kita yang jauh dari situasi itu saja merasa seperti itu ya. Apalagi mereka. Kan Allah sendiri nyatakan mereka itu tidak akan diuji, orang-orang beriman itu tidak akan diuji sampai mereka mengatakan kapan pertolongan Allah itu. Kapan pertolongan Allah itu? Mereka sedang diposisikan di posisi yang seperti itu kan. Ketika tetangga-tetangganya mungkin tidak terlalu banyak bisa membantu, yang jauh juga apalagi seperti ini, mereka hanya benar-benar berharap pada Allah itu. Dan justru itu kan di akhirnya ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Justru ketika mereka dalam situasi seperti itu, mereka masuk dalam ayat ini gitu. Saudara-saudara kita itu masuk dalam, berarti pertolongan Allah ini dekat. Dan Masya Allah, itulah yang kita dengar dari mereka. Artinya sekaligus menunjukkan mereka ini insya Allah adalah orang-orang yang penakut, yakni rasa takutnya begitu kuat kepada Allah sehingga hilang rasa takutnya kepada manusia, rasa takut yang membebaskan. Dan karena itu ketika mereka menjumpai ancaman demi ancaman
Yang mereka lihat bukan lagi manusia sekelilingnya, agar manusia itu memberikan belas kasihan kepada dia, melainkan yang dicari adalah Allah. Mata Nasrullah. Dan Masya Allah, itu juga dakwah mereka ternyata ya. Masya Allah. Kita melihat kemudian banyak orang-orang non Muslim yang kemudian mau membaca Quran. Sekarang hampir tiap hari selalu masuk Islam. Ribuan tokoh-tokoh. Ketika takut kepada makhluk itu sudah hilang dari diri mereka, itu Masya Allah, itu menjadi pelajaran bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita ini memiliki rasa takut yang membebaskan dari memperbudak diri di hadapan manusia? Kita lanjutkan. Cukup. Insyaallah. Mungkin itu yang kita baca pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan mendatang. Insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini tadi rasa takut yang harus ada dan rasa takut yang tidak seharusnya ada pada kita. Kalau kita tahu tertibnya, kalau kita tahu apa yang sudah diperlukan, kalau kita tahu tingkatan-tingkatannya, maka kita tidak dikepung oleh hal-hal yang remeh. Kalau masih ada manusia menjumpai hal-hal yang remeh ke overthinking, itu artinya rasa takutnya kepada Allah belum tertanam. Kita baru berbicara mengenai tingkatan-tingkatannya, kita baru berbicara mengenai syarat-syaratnya sebelumnya. Apa buahnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.